Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Seninta dengan NIM J1A11884 dari kelas R001. Pada kesempatan hari ini, saya ingin melakukan seminar hasil laporan akhir dari mata kuliah pengembangan produk, di mana judul tugas saya kali ini adalah pengaruh konsentrasi gelatin pada marshmallow mangga dengan nama latin Mangifera indica L dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Suseno, STP MSI. Latar belakang. Produk marshmallow adalah salah satu jenis permen yang termasuk ke dalam kategori soft candy yang berbahan dasar gelatin, gula, dan penambahan air atau dapat digantikan dengan sari buah. Permen marshmallow ini merupakan salah satu produk confectionery yang dibuat dengan campuran gula, sirup glukosa, gelling agen, dan bahan perasa yang diaduk hingga mengembang, sehingga menghasilkan tekstur seperti busa yang lembut dalam berbagai bentuk, aroma, dan warna. Nah, pada pembuatan marshmallow ini digunakan bahan yaitu gelatin, di mana gelatin ini adalah produk alami hasil dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin ini dapat berguna sebagai gelling agen atau bahan pembuat gel atau non-gelling agen. Gelatin ini dapat berfungsi juga sebagai pengisi, pengemulsi, pengikat, pengendap, serta pemerkaya zat gizi. Pada proses pembuatan marshmallow mangga ini, bahan baku airnya diganti dengan sari buah mangga, di mana kandungan gizi pada buah mangga yaitu ada serat, karbohidrat, protein, asam folat, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, serta vitamin A, C, dan E. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gelatin terhadap kualitas marshmallow buah mangga yang dihasilkan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kualitas marshmallow dengan penambahan sari buah mangga. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian ini yaitu jumlah konsentrasi gelatin yang digunakan pada pembuatan marshmallow buah mangga ini berpengaruh terhadap sifat organoleptik dengan parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur marshmallow pada buah mangga yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama untuk melakukan diversifikasi buah mangga menjadi produk marshmallow. Yang kedua yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara pembuatan marshmallow dengan menggunakan buah mangga. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan optimasi gelatin dengan konsentrasi berapakah yang menghasilkan produk marshmallow dengan kualitas terbaik. Analisis SWOT pada penelitian ini yaitu faktor dari dalam yang menjadi kekuatan atau strength. Yang pertama yaitu ada produk yang kaya vitamin karena diolah dari buah segar. Yang kedua yaitu produk bebas pengawet, dan yang ketiga rasa yang ditawarkan dapat bersaing dengan produk lain. Adapun faktor dari dalam yang menjadi kelemahan dari produk marshmallow ini adalah tidak tahan dalam jangka waktu yang lama, serta rasa yang ditawarkan tidak masuk ke dalam semua golongan usia. Selanjutnya yaitu ada faktor dari luar yang menjadi opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu produk marshmallow dapat dijual kapan saja dan dapat dipastikan tidak menjadi produk musiman. Dan yang kedua yaitu peningkatan pemesanan produk marshmallow dapat melonjak sewaktu-waktu, terutama pada hari raya atau pada acara-acara tertentu. Yang menjadi faktor dari luar threat atau ancaman yaitu yang pertama ada kenaikan harga bahan baku dapat menyebabkan harga produk naik sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu ada kompetitor menjual produk yang sama dengan harga yang relatif lebih murah. Adapun rancangan percobaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada penelitian ini dilakukan
3 perlakuan, di mana pada perlakuan pertama yaitu menggunakan konsentrasi gelatin 5%, perlakuan kedua dengan konsentrasi gelatin 7%, dan perlakuan ketiga konsentrasi gelatin 9%. Prosedur kerja, di mana pada prosedur kerja ini yang pertama yaitu ada persiapan alat dan bahan, dan yang kedua adalah proses pengambilan sari buah mangga, di mana nantinya buah mangga ini dipotong-potong dan kemudian dihaluskan menggunakan blender dan disaring menggunakan saringan biasa atau kain saring. Yang ketiga yaitu ada proses penyangraian tepung maizena, di mana proses penyangraian ini dilakukan dalam waktu 5 menit atau hingga tekstur tepung maizenanya menjadi jauh lebih ringan daripada tekstur tepung awal. Selanjutnya yaitu ada proses pelarutan gelatin, di mana konsentrasi gelatin yang telah ditentukan tadi dilarutkan ke dalam 120 ml air panas. Yang selanjutnya yaitu ada proses pemasakan 240 gram gula pasir serta 120 ml sari buah mangga yang telah disaring tadi serta 0,5 gram garam halus dipanaskan dalam waktu 10-15 menit. Setelah mendidih, maka gelatin yang telah dilarutkan tadi dapat dimasukkan ke dalam adonan marshmallow. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan ekstrak vanili dan dipanaskan kembali selama 10 menit atau hingga mendidih dengan menggunakan api kecil. Selanjutnya yaitu proses pemikseran. Selagi adonannya masih hangat, maka adonan ini harus langsung dimikser dengan kecepatan rendah, sedang, dan tinggi secara bertahap. Adonan dimikser hingga berubah warna menjadi putih atau setidaknya adonan sudah sedikit berjejak. Kemudian dapat ditambahkan pewarna makanan pada adonan marshmallow. Langkah selanjutnya yaitu cetakan yang digunakan untuk mencetak adonan marshmallow ini diolesi dengan minyak goreng dan juga tepung maizena. Hal ini bertujuan agar nantinya marshmallow-nya tidak menempel pada cetakan. Setelah itu, marshmallow dapat dimasukkan ke dalam cetakan dan dibiarkan selama 6 jam atau semalaman hingga adonannya menset. Setelah adonan didiamkan selama 6 jam atau semalaman, marshmallow dapat dikeluarkan dari cetakan dan dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan serta ditaburi dengan tepung maizena. Hal ini bertujuan agar marshmallow yang dipotong-potong ini tidak menempel satu sama lain. Selanjutnya, marshmallow yang telah dipotong-potong dan ditaburi tepung maizena ini diayak kembali menggunakan ayakan. Hal ini bertujuan agar tepung yang menempel pada marshmallow ini tidak menumpuk dan tidak menutupi rasa dari produk marshmallow yang dihasilkan. Nah, ini adalah hasil dari marshmallow yang telah dilakukan. Pada gambar pertama ya ini adalah gambar hasil dari produk dengan konsentrasi gelatin 5%. Yang kedua adalah gambar dari produk dengan konsentrasi gelatin 7%. Dan yang ketiga adalah gambar dari produk dengan konsentrasi gelatin 9%. Ini adalah tabel hasil uji organoleptik pada produk marshmallow buah mangga, di mana pada parameter warna dengan konsentrasi gelatin 5% itu menghasilkan warna orange cerah. Dan aroma yang dihasilkan itu sedikit aroma gelatin dan dominan aroma vanili. Memiliki tekstur yang kenyal serta rasa yang manis dan sedikit rasa mangga. Sedangkan pada konsentrasi gelatin 7%, warna yang dihasilkan yaitu berwarna orange pucat. Aroma yang dihasilkan itu menimbulkan aroma gelatin yang agak sedikit kuat, teksturnya kenyal namun agak sedikit padat, dan memiliki rasa manis dan rasa mangga yang
sangat tipis. Sedangkan pada konsentrasi gelatin 9% menghasilkan warna orange yang agak coklat muda, aroma gelatinnya sangat kuat, memiliki tekstur yang kenyal, sangat padat dan agak alot, dan rasanya manis. Berdasarkan tabel hasil dapat diketahui bahwa pada parameter warna, yaitu peningkatan penggunaan gelatin tidak berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan. Namun pada percobaan yang saya lakukan, produk marshmallow menghasilkan warna yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena penggunaan pewarna makanan yang digunakan itu tidak dalam jumlah yang sama, sehingga warna produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Sedangkan pada parameter aroma, peningkatan penggunaan gelatin berpengaruh terhadap aroma marshmallow yang dihasilkan. Namun, aroma gelatin ini disebabkan oleh jenis gelatin yang digunakan serta buah mangga yang digunakan pada proses pembuatan marshmallow ini memiliki aroma yang tidak terlalu kuat sehingga aroma gelatinnya menjadi jauh lebih tercium. Pada parameter tekstur, peningkatan konsentrasi gelatin menyebabkan kekerasan pada marshmallow, di mana peningkatan konsentrasi gelatin ini berpengaruh terhadap karakteristik tekstur marshmallow buah mangga yang dihasilkan, di mana penggunaan gelatin ini berfungsi sebagai pembentuk gel. Penggunaan gelatin dalam konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan tekstur marshmallow menjadi jauh lebih padat. Namun, apabila konsentrasi gelatin yang digunakan terlalu rendah, maka adonannya menjadi susah set atau menjadi lembek. Sedangkan pada parameter rasa yang dihasilkan tidak berpengaruh nyata terhadap rasa marshmallow, di mana peningkatan penggunaan konsentrasi gelatin ini tidak berpengaruh nyata terhadap rasa dari produk marshmallow. Selanjutnya yaitu ada analisis ekonomi. Pada tabel 1 ini merupakan total biaya keseluruhan pada proses pembuatan gelatin. Sedangkan pada tabel 2 ini merupakan estimasi biaya operasional setiap satu kali produksi, di mana diperoleh estimasi biaya operasional setiap satu kali produksinya yaitu sebanyak 23.059 perak. Sedangkan break-even point atau nilai BEV-nya yaitu biaya satu kali produksi sama dengan 23.059 perak dengan variabel cost sebesar 11.529 perak. 11.529 perak ini diperoleh dari setiap satu kali produksi itu menghasilkan satu loyang, dan satu loyang marshmallow ini menghasilkan 200 gram marshmallow, sehingga 200 gram dibagi dengan 100 gram sama dengan 2. 2 ini adalah produk yang nantinya akan dijual dalam setiap satu loyang, sehingga setiap satu loyang marshmallow ini mendapatkan 2 bungkus marshmallow yang nantinya setiap bungkusnya itu berisi 100 gram marshmallow, sehingga 23.059 perak dibagi 2 sama dengan 11.529 perak dengan harga jual sebesar 15.000, sehingga BEV per unitnya yaitu FC dibagi harga jual dikurang variabel cost, di mana FC-nya yaitu 23.059 perak dibagi 15.000 dikurang variabel cost-nya 11.529 perak. Diperoleh hasilnya adalah 6.
di mana pencapaian nilai BEV atau break even point perlu dilakukan penjualan produk marshmallow sebanyak 6 bungkus. Jadi untuk mencapai nilai BEV itu perlu dilakukan penjualan marshmallow-nya sebanyak 6 bungkus. Dan untuk menghasilkan 6 bungkus produk marshmallow itu perlu dilakukan 3 kali proses produksi dalam 1 hari, di mana dalam 1 kali produksi itu hanya menghasilkan 2 bungkus produk, sehingga untuk menghasilkan 6 bungkusnya perlu dilakukan 3 kali proses produksi. Sehingga untuk memperoleh keuntungan yaitu harga jual dikurangin dengan variabel cost, sehingga diperolehlah hasilnya sebesar 3.471, sehingga keuntungan yang diperoleh dari setiap 1 bungkus produk marshmallow yang terjual adalah sebesar 3.471 perak. Selanjutnya itu kesimpulan. Penambahan gelatin pada konsentrasi tertentu berpengaruh terhadap sifat organoleptik, aroma, dan tekstur, namun tidak berpengaruh nyata terhadap warna, rasa marshmallow buah mangga yang dihasilkan. Yang kedua, marshmallow buah mangga yang menghasilkan hasil terbaik adalah marshmallow buah mangga dengan konsentrasi gelatin sebanyak 5% atau dengan penggunaan gelatin sebanyak 30 gram. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.